Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Pertira Hayu M. Hum selaku pengampu mata kuliah apresiasi budaya dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sifat-sifat budaya. Anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Dewi Puspitasari, Yoga Yudhistira Disandra, Altino Hiro Pamungkas, dan juga Nikadek Swanjali. Sifat-sifat budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai seluruh sistem atau ide, gagasan, norma, dan tindakan berupa ekspresi atau perilaku, dan juga artefak, yaitu produk atau hasil yang dihasilkan manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Kebudayaan memiliki sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menandai apakah suatu fenomena atau gejala tersebut dapat dinamakan budaya atau bukan. Kebudayaan yang pertama itu bersifat terbagi atau shared. Kebudayaan memiliki sifat terbagi atau shared, yaitu dapat berubah baik secara pelan maupun lambat. Perubahan budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap perubahan budaya adalah perkembangan teknologi. Perubahan kebudayaan meliputi perubahan pada wujud budaya yang meliputi 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi dan kesenian. Dan untuk kebudayaan bersifat terbagi atau shared ini dapat terjadi karena beberapa aspek dalam lingkungan kebudayaan tersebut, yaitu mengalami perubahan dan pada akhirnya akan membuat kebudayaan tersebut secara lambat laun menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tersebut. Setiap masyarakat mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan masyarakat lain, dan kebudayaan itu merupakan suatu kumpulan yang terintegrasi dari cara berlaku yang dimiliki bersama dan kebudayaan yang bersangkutan secara unik mencapai penyesuaian kepada lingkungan tertentu. Yang contoh budaya yang bersifat terbagi atau shared. Contoh kali ini yaitu Iki Palek, yang mana tradisi potong jari dari Papua. Tradisi kematian dalam suku Dani di Lembah Baliem, Papua yang bernama Iki Palek. Sebuah sumber menyatakan bahwa bagi suku Dani, potong jari dilakukan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Jika ada satu orang keluarga yang meninggal, maka akan dipotong sebanyak satu jari. Di suku Dani, ada kalimat yang menyatakan Wini opakima dapulik wilai karek meke hasik. Kalimat tersebut memiliki arti lambang hidup bersama satu keluarga, marga, rumah, suku, nenek moyang, bahasa, sejarah, dan juga satu asal. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit masyarakat Papua yang masih melestarikan tradisi Iki Palek ini. Hal ini dikarenakan masuknya pengaruh agama di Papua, sehingga banyak masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi leluhurnya. Melalui tradisi ini, kita dapat mengambil beberapa hal yang positif. Kita belajar untuk menghormati, taat pada tradisi yang membuat suku Dani rela merasakan rasa sakit ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Kita juga bisa belajar betapa tingginya kesetiaan dari suku Dani. Berikut merupakan kebudayaan dari Papua yang bernama Iki Palek. Kebudayaan tersebut termasuk dalam kebudayaan terbagi atau share karena dapat berubah dari keasliannya. Yang selanjutnya adalah kebudayaan bersifat adaptif, artinya kebudayaan yang dapat menyesuaikan diri. Jadi kebudayaan adalah sebuah keberhasilan mekanisme bagi spesies manusia. Kebudayaan memberikan kita sebuah keuntungan selektif yang besar dalam kompetisi bertahan hidup terhadap bentuk kehidupan yang lain.
Sifat adaptif ini akan melengkapi manusia pendukungnya dengan menyesuaikan diri pada hal-hal seperti kebutuhan fisiologis, badan mereka sendiri, lingkungan fisik, geografis, dan lingkungan sosial. Contoh budaya yang bersifat adaptif yaitu kue klepon. Kue klepon merupakan salah satu jenis jajanan tradisional yang masih digemari hingga sekarang. Bentuknya seperti bola-bola kecil berwarna hijau dengan isian gula merah atau gula Jawa yang disajikan dengan parutan kelapa. Memiliki tekstur kenyal dan rasa manis. Dalam buku Indies Leven in Nederland karya J.M. Nolhoff, tertulis bahwa jajanan klepon sudah ada sejak tahun 1950-an. Konon kue ini diperkenalkan pertama kali di Belanda oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Klepon umumnya berwarna hijau yang dijadikan menjadi klepon beraneka warna. Klepon yang beraneka warna inilah yang disebut sebagai klepon pelangi. Isian di dalamnya yang biasanya berisi gula merah diganti dengan berbagai rasa, seperti strawberry, green tea, Ovaltine, coklat, dan lain sebagainya, yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk membelinya. Penambahan varian rasa dan juga varian warna dapat membuat pembelian terpikat untuk membelinya. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi klepon dengan memberikan warna lain pada klepon. Seiring berjalannya waktu, klepon dikreasikan dan diolah dengan lebih modern. Sekarang ini sudah banyak para produsen yang memproduksi klepon dengan berbagai varian rasa buah-buahan dan varian rasa pelangi. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Apabila ada pertanyaan, dapat dipertanyakan di waktu yang lain. Untuk itu, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.